Anak dan suami sudah menikah hampir 5 tahun, kodolog kami belum dikaruniai keturunan. Beberapa kali komentar orang-orang kerap membuat hati kami berdua sedih. Padahal kami tidak selamanya baik-baik saja mendengar ucapan mereka. Beberapa kali Ana sampai menangis karena komentar kurang baik dari orang lain. Terlebih jika orang itu adalah orang yang kita kenal atau dekat dengan kita. Mohon nasihatnya Ustadz dan mohon doanya para jamaah semua agar Allah mudahkan kami memiliki keturunan. Hadirin Allah muliakan, saya nggak mau memenuhi permintaan penanya, tapi saya ingin mendoakan semoga Allah memberikan keturunan yang soleh dan soleha. Jangan hanya minta keturunan, hadirin. Betapa banyak orang tersiksa seumur hidupnya gara-gara keturunannya. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Sebatas keturunan itu ujian, ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah berfirman dalam Taghabun, sesungguhnya harta kalian dan keturunan kalian, anak kalian uji, fitnah, fitnah. Minta keturunan yang soleh, jangan yang penting keturunan. Apa yang dinikmati orang tua ketika punya anak namanya Fir'aun, hadirin, atau Abu Jahal, Abu Lahab? Ada. Jadi hadirin yang Allah muliakan, jangan berpikir sebatas keturunan. Minta keturunan yang soleh. Kita tahu setiap Jumat antum baca surat Al-Kahfi. Lihat bagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Jamaah yang Allah muliakan. Jangan berpikir seperti orang yang belum belajar. Kita nggak pernah tahu. Yang poin paling penting dalam masalah ini tentang masalah hati kita pautkan kemana, itu poinnya. Ketika hati kita pautkan ke Allah dan kita yakin Allah yang maha tahu, yang terbaik buat kita, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kita ingat surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian tidak sukai itu yang terbaik buat kalian, dan bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Allah yang maha tahu, kalian gak tahu apa-apa. Siapa yang bisa memastikan kalau kita punya keturunan itu yang terbaik buat kita? Siapa yang bisa pastikan anaknya soleh dan soleha? Gak ada. Oleh karena yang paling tahu itu Allah tabaraka wa ta'ala. Ini masalah ini bukan masalah ucapan manusia. Ini masalah kekurangan iman kita terhadap takdir Allah. Kekurangan yakinnya kita bahwa Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Dan ini bukan masalah ucapan manusia, tapi terpautnya hati kita ke ucapan manusia. Gak bisa, dia gak akan bahagia. Jangan pautkan hati kita ke ucapan orang. Pautkan hati kita ke apa yang membuat Allah ridho dan apa yang membuat Allah nggak ridho. Itu fokus ke sana. Aisyah radhiyallahu nggak punya anak, hadirin. Aisyah. Tanya semua wanita yang punya, yang berkeluarga, berumah tangga, secara umum mereka ingin punya anak, apalagi kalau suami mereka tuh baik, suami mereka soleh. Sebuah kehormatan atau kebanggaan bagi banyak wanita itu ketika bisa memberikan anak kepada suami yang baik dan soleh. Lalu bagaimana perasaan Aisyah ketika beliau bersuamikan Rasulullah SAW? Tapi Allah takdirkan gak punya anak. Dan gak pernah tuh ada curhatan Aisyah tentang masalah ini. Gak pernah ada, setahu saya tentu saja, kalau ada yang punya riwayat tolong dikasih tahu. Tapi saya belum pernah ngeliat ada hal demikian. Sampai terpukul, sedih segala macam, gak ada. Karena yang paling tahu itu Allah tabaraka wa ta'ala, bukan kita. Kalau kita benar-benar meresapi bahwa kita ini hamba, kita nggak ngerti, yang ngerti itu Allah. Dan Allah sudah kasih yang terbaik, udah bismillah jalankan, gak ada masalah. Gak ada masalah. Ini bukan masalah ucapan orang, ini masalah hati.
kemana hati kita labuhkan, ke apa yang Allah ridhoi atau ke opini dan framing yang dibuat oleh pihak lain, gitu aja. Jangan hidup terbelenggu dan terpenjara dan tersandera ucapan-ucapan orang. Gak akan bahagia kita kalau hidup kita tersandera ucapan orang. Makanya ikhlas itu kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Kalau ingin bahagia, ikhlas jalannya. Dan dengan ikhlas kita tidak tersandera ucapan-ucapan orang. Tapi juga tidak apatis. Kalau orang kasih kritik yang membangun, kita terima. Tapi kebahagiaan kita, nangis atau bahagianya kita, itu bukan karena ucapan orang. Kalau orang muji kita, kita bahagia. Kalau orang nyinyir sama kita, kita nangis. Itu bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin yang baik, bukan seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu, seorang mukmin itu seperti surat Al-Maidah ayat 54 kan. Mohon dicek, khawatir salah. Apa kata Allah? Wala yakhafuna laumata laim. Mereka enggak peduli dengan celaan para pencela. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka enggak khawatir dengan celaan para pencela. Wala yakhafun laumata laim. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa penuntut ilmu, benar kan Al-Maidah 54? Iya, Al-Maidah 54. Wala yakhafuna laumata laim. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau menjelaskan bahwa penuntut ilmu, orang-orang besar, orang-orang mencari kemuliaan, itu celaan orang, nyinyiran orang tidak akan menghambat dia dari mengejar tujuannya. Nggak ada. Karena dia tahu tugas dia mencari ridho Allah, bukan ridho yang lain. Bukan cari itu. Tapi cari ridho Allah tabaraka. Kalau Allah ridho, alhamdulillah. Maka enggak. Dan tetap baik sama yang lain. Tetap baik. Itu hal yang perlu kita camkan. Sekali lagi, banyak pasangan-pasangan hebat tuh nggak punya anak, hadirin. Contohnya Nabi SAW dengan Aisyah. Dan Nabi SAW dengan seluruh istri beliau kecuali Khadijah. Oleh karena itu yang kita perlu tanamkan bersama-sama.